wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda, karena waktu sudah menunjukkan 9:22 menit, mari kita mulai saja kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita dapat bertemu kembali dan bersilaturahmi kembali dalam rangka sosialisasi aplikasi BSI melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Yang kami hormati MYP High School Principal Ibu Nunung Iswatun Hasanah MSI, yang kami hormati Associate Principal Miss Anida Nur Afifah MPD, yang kami hormati MYP Coordinator Bapak Nendar Eko Waskito SSI, yang kami hormati High School Coordinator Miss Novi Ikayanti SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru MYP High School, yang kami hormati Ayah Bunda sekalian, dan yang kami hormati perwakilan dari BSI. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga sosialisasi aplikasi BSI, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum acara kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kata sambutan dari Associate Principal Miss Anida Nur Afifah MPD, kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Sesuai tujuan awal kita, mungkin ya tidak berlama-lama. Hari ini akan ada sosialisasi langsung dari pihak BSI juga Madani, sehingga nanti Ayah dan Bunda mungkin bisa menanyakan langsung terkait dengan penggunaan proses pembayaran yang saat ini sudah berpindah ke BSI gitu. Jadi nanti mungkin bisa langsung saja sharing-sharing di sini, dan karena sudah lewat dari jadwal yang sudah kita tentukan, mungkin itu saja sambutan dari saya. Nanti jika ada yang ditanyakan, monggo silakan langsung ditanyakan saja. Mungkin itu saja Bu Vera. Terima kasih juga ini pihak BSI yang sudah hadir pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, tanpa berlama-lama, kita langsung saja sosialisasi aplikasi BSI yang akan disampaikan oleh BSI Area Tangerang Mbak Fitri, kemudian BSI Cabang Pasar Modern ada Mbak Tina, kemudian perwakilan aplikasi Madani dengan Mas Fahmi. Kepadanya kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Fitri dulu. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak dari Islamic Village. Izin saya perkenalkan diri dulu ya. Dari tim Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Salam kenal, saya dengan Fitri, perwakilan dari Bank Syariah Indonesia Area Tangerang Selatan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak begitu ya kepada Sekolah Islamic Village yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu, orang tua murid dari SMP dan juga SMA Plus Islamic Village. Jadi merupakan kebanggaan bagi kami dapat bekerjasama dengan ISFIL gitu ya,
dalam hal ini untuk pembayaran uang sekolah menggunakan VIE BSI. Nah, nanti akan dijelaskan secara rinci bagaimana sih tata cara pembayaran VIE BSI oleh tim BSI School Platform. Selain itu, untuk kerjasama ini semoga juga dapat memudahkan Bapak dan Ibu orang tua murid dalam melakukan pembayaran sekolah, karena memang VIE BSI di sini dapat dibayarkan multi-bank dan juga multi-channel. Jadi tidak perlu datang ke loket, di mana saja Bapak dan Ibu dapat melakukan transaksi pembayaran VIE. Nah, jika Bapak dan Ibu di sini belum memiliki rekening BSI, Bapak dan Ibu juga dapat membuka rekening BSI begitu ya, dan via digital ini lebih mudah lagi. Jadi tinggal download aplikasi BSI Mobile, Bapak dan Ibu bisa membuka rekening BSI melalui digital BSI Mobile. Atau pun Bapak dan Ibu bisa datang langsung ke cabang terdekat di Eastville gitu ya. Kalau cabang terdekat kami di Eastville itu ada KCP Karawaci Kelapa II, KCP Karawaci Mutiara, Gading Serpong, dan juga kalau Bapak dan Ibu tinggal di daerah BSD, kami ada KCP Pasar Modern BSD, KCITC BSD juga Pahlawan 1000. Bismillah, semoga Bapak dan Ibu kami dapat memberikan kemudahan kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan transaksi pembayaran SPP ataupun uang sekolah. Nah, nanti untuk tata cara VIE BSI dilanjut oleh tim BSI dengan BSI School Platform. Mungkin sekian dari Fitri selaku perwakilan dari area Tangerang Selatan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Fani. Berarti langsung saya lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayah bunda semua yang sudah menyempatkan hadir untuk pagi hari ini. Terima kasih. Yang saya hormati seluruh perwakilan dari yayasan ataupun sekolah Islamic Village. Terima kasih sudah memberikan kami dari tim BSI kesempatan untuk bersosialisasi langsung dengan ayah bunda atau wali murid dari siswa Islam. Perkenalkan terlebih dahulu ayah bunda, nama saya Abdullah Fahmi Alimuddin, biasa dipanggil Fahmi. Saya representatif dari pihak BSI School Platform, yang dimana dari sisi aplikasinya ya. Yang saya hormati pula Bu Fitri dan seluruh tim dari pihak BSI Bank Syariah Indonesia dari area Tangsel dan seluruh tim yang sudah menyempatkan hadir. Yang mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh Bapak dan Ibu. Mungkin saat ini saya akan langsung mulai saja ya ke aplikasinya, yang dimana di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah masuk ya share screen saya? Oke, jadi program kami ini bernama BSI School Platform, yang dimana BSI School Platform itu adalah layanan keuangan dan administrasi untuk siswa oleh pihak sekolah menggunakan sistem berbasis teknologi informasi. Yang dari fiturnya sendiri, secara garis besar itu ada untuk memonitoring baik kegiatan siswa ataupun dari sisi administrasi keuangannya, kemudian di sana ada broadcast dan informasi kegiatan sekolah, lalu bisa nanti ada fitur untuk informasi nilai, kemudian ada buku penghubung, dan juga kalender akademik, seperti itu. Dari sisi aplikasinya, kami sudah tersedia, baik di App Store maupun Play Store, maupun di Play Store, betul, yang dimana kalau di Play Store ini, yang di-download itu nama aplikasinya MSS Yayasan Islamic Village, yang nanti ada logonya seperti ini. Jadi silahkan bagi yang pengguna Android download yang ini ya. Kemudian untuk yang App Store ini ada namanya Madani School System. Nah, apa yang membedakan antara yang Android dan yang dari sisi yang iOS? Kalau yang iOS ini nanti halamannya ketika pertama kali dibuka itu diminta masukkan kode yayasan. Silahkan nanti masukkan kode yayasan untuk Islamic Village yaitu 2959. Baru nanti setelah sudah dimasukkan itu akan masuk ke halaman loginnya. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti apa?
akan pindah. Ini juga sudah kami sediakan panduan videonya ya, berupa video YouTube. Kan videonya. Nanti ketika untuk yang versi Android ataupun yang iOS, ketika pertama kali login, itu nanti diminta untuk pilih dulu dari unit yang dari kantor cabang yang mana atau dari sekolah yang di bagian mana. Karena kan dari sisi yayasan ini terdiri dari 2 sekolah ya, ada yang di Karawaci, ada yang di Citra atau di Citra Raya seperti itu. Jadi untuk ayah bunda yang hari ini hadir kebetulan kan dari yang di Karawaci ya, nanti pilihnya nanti yang Islamic Village School. Nah, kemudian kalau yang Android itu langsung masuk ke halaman login setelah dipilih sekolahnya ya, nanti masukkan username-nya. Jadi di sini username dimasukkan. Nah, untuk username-nya itu nanti akan mungkin didistribusikan atau di-share oleh pihak sekolah ataupun mungkin dari wali kelasnya. Nanti untuk teknis itu mungkin bisa tanya ke Bu Vera ya. Mungkin sudah izin bertanya Bu Vera, apakah sudah di-share dari sisi user loginnya atau belum saat ini kondisinya? Sudah. Oh, sudah ya. Sudah. Setelah masuk, halamannya akan seperti ini, di mana ada menu absen, nilai, informasi, buku penghubung, kalender akademik, dan finance. Nah, untuk yang berkaitan dengan keuangan, itu ada di bagian finance-nya. Nah, mungkin hari ini saya akan spesifik bahas ke sisi finance-nya dulu, karena dari sisi Islamic Village ini ingin bertahap penerapannya. Jadi saat ini yang diterapkan, itu baru sebagian besar adalah dari sisi finance-nya terlebih dahulu. Untuk yang akademiknya itu mungkin bertahap, nanti semua fiturnya akan digunakan. Menunya seperti ini. Yang finance-nya itu ada menu saldo, tagihan, history, send request, dan ubah PIN. Nah, kalau saldo ini berfungsi untuk melihat setelah ayah bunda ini transfer ke VA Anandanya. Seperti itu, yang dimana nanti tertera di sini VA-nya. Jadi di bagian tes ini adalah nama dari Ananda ayah bunda sekalian, kemudian di bawah ini adalah VA-nya. Nah, di bawahnya juga sudah disediakan itu informasi cara bayarnya. Kalau diklik nanti muncul pilihan mau membayar menggunakan channel BSI atau non BSI, itu sudah kami sediakan semua panduan cara bayarnya. Nah, contoh kalau dari channel BSI seperti ini, dari ATM seperti apa, dari BSI Mobile seperti apa, dari BSI Net Banking juga caranya seperti apa, itu sudah disediakan. Nah, begitupun kalau ayah bunda menggunakan bank non BSI. Nah, untuk bank non BSI ini syaratnya mudah. Intinya itu pada saat metode transfernya gunakan transfer online. Jadi jangan gunakan yang SKN ataupun BI Fast. Kenapa BI Fast belum bisa? Karena dari BI Fast-nya sendiri yang belum support untuk transfer ke rekening virtual. Jadi kalau rekening virtual antar bank itu tetap harus pakai metode transfer online. Jadi mungkin nanti ketika dari pihak BI Fast-nya sudah mengembangkan untuk bisa transfer ke VA, baru nanti bisa digunakan. Jadi yang tidak bisa itu bukan dari bank BSI-nya, tapi dari BI Fast-nya. Mungkin ayah bunda boleh coba juga kalau mau transfer ke VA lain ya, antar bank, itu pakai BI Fast pasti gagal. Jadi untuk saat ini metode transfernya itu pilih yang transfer online. Dan juga untuk semua bank itu intinya sama, pilihnya menu transfer antar bank, lalu bank tujuannya itu pilih Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dan juga jangan lupa tambahkan 900 di depan nomor VA-nya ya, karena kalau dari bank lain itu harus ada tambahan kode banknya. Nah, ini kode pengenalnya itu 900, lalu baru masukkan kalau di yang Citra itu 7425, kalau yang di Karawaci itu 2959. Itu. Lalu masukkan nomor VA-nya. Nah, ini kalau dari BSI Mobile tampilannya seperti ini. Pilih menunya menu bayar.
kemudian pilih yang akademik. Nanti muncul seperti ini ya, kalau yang di Karawaci 2959 dimasukkan, nanti muncul di sini Sekolah Islamic Village. Nah, untuk di bagian bawah, kalau di BSI Mobile, cukup langsung masukkan nomor VA-nya. Tidak perlu ditambahkan 900 atau kode bilar pengenalnya lagi, karena kalau di BSI Mobile, kode bilarnya itu bagiannya terpisah. Nanti setelah video ini akan saya putarkan juga video panduan untuk yang dari non-BSI-nya ya, jadi jangan khawatir. Nah, untuk masukkan nominal ini, jangan lupa ditambahkan biaya admin dari Bank BSI, yaitu 2.500. Jadi contoh, ayah bunda mau transfer 1 juta, berarti yang dimasukkan itu adalah 1.002.500. Gitu ya. Nah, setelah itu nanti masukkan PIN. Kemudian akan tampil halaman konfirmasi seperti ini, yang dimana harus ayah bunda pastikan nama anandanya sudah sesuai atau belum, jangan sampai mungkin ayah bunda salah transfer ke VA siswa lain gitu ya. Namun jangan khawatir, kalaupun nanti nggak sengaja ya udah terlanjur transfer ke VA siswa lain, itu dari pihak tim keuangan yayasan itu sudah bisa bantu pindahkan. Namun untuk dipastikan lagi, dijadikan kebiasaan, selalu cek nama dari anandanya ketika selesai masukkan nomor VA-nya. Ini tampilannya, kalau sudah sesuai dengan nama ananda ayah bunda sekalian, dan juga jumlah yang diinginkan sudah sesuai, silahkan klik selanjutnya. Kalau sudah berhasil nanti ada halamannya sendiri. Kemudian nanti ayah bunda langsung bisa cek di aplikasi mobile monitoringnya ke menu saldo. Nah, kalau sudah berhasil itu di saldo dia akan bertambah seperti itu. Jadi ayah bunda kemungkinan besar tidak perlu lagi harus repot-repot kirimkan bukti transfer, karena ayah bunda langsung bisa monitoring sendiri hasil transfernya sudah masuk atau belum. Seperti itu. Jadi kalau sudah keterangannya berhasil, kemudian dicek saldo nggak ada, nah itu biasa kemungkinan ada kendala. Misalkan contoh ini, tapi kalau dari BSI insya Allah aman ya. Biasanya ini terjadi kalau yang dari non-BSI, karena kalau non-BSI itu kan ada sebuah jaringan penghubung untuk antar bank, biasanya namanya bersama ataupun prima. Nah itu kalau prima atau bersamanya sedang bermasalah, itu biasanya awalnya sempat tertarik saldo dari ayah bunda sekalian, namun nanti akan dikembalikan lagi kalau memang gagal seperti itu. Jadi harus dipastikan kalau sudah sampai di saldonya bertambah, tandanya sudah berhasil dan tidak perlu lagi dikirimkan bukti transfer ke pihak keuangan sekolah ataupun yayasan. Nah, ini saya izin, sebenarnya udah banyak nih ya Q&A-nya, cuman saya mohon izin ayah bunda saya selesaikan dulu penjelasannya, baru nanti saya akan jawab satu persatu ya. Nah, sekarang saya akan putarkan panduan dari yang non-BSI. Nah, video ini juga nanti setelah sosialisasi akan diberikan juga ke grup masing-masing. Jadi akan kami berikan ke pihak sekolah, nanti pihak sekolah akan mungkin share ke ayah bunda sekalian. Jadi kapanpun ayah bunda ingin melihat lagi panduan cara bayarnya, itu bisa diputar kembali videonya. Ini yang untuk non-BSI ya. Nah, contoh di sini dari videonya ini digunakannya yang contoh dari Bank BRI.
Ini tambah penerima. Nah, di bank tujuan, ini mau dari mobile banking manapun, Mandiri, BCA, terus pasti ada pilihan untuk bank tujuannya terlebih dahulu. Nah, di bagian ini ayah bunda pilihnya Bank BSI atau biasanya biasanya ada yang nggak disingkat juga ya, Bank Syariah Indonesia. Itu tergantung banknya. Nah, metode transfer ini jangan pilih BI Fast atau SKN, tapi pilihnya yang transfer online. Kemudian lalu masukkan tadi nomor rekening ini, masukkan VA-nya ya, sesuai dengan yang ada di aplikasi mobile monitoringnya. Ini kalau langsung seperti ini, nggak dimasukin 900-nya dulu, itu gagal. Jadi masukkan dulu 900, kemudian kalau di Islamic Village berarti 2959, baru nomor VA-nya. Nah, kemudian nanti di bagian atas muncul di testing ini nama dari Ananda ayah bunda sekalian. Jadi dicek dulu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, lalu di bagian nominal juga jangan lupa ditambahkan biaya admin VA-nya. Akan mau transfer 100.000 berarti 102.000. Kalau 1 juta, 1.002.000. Begitupun seterusnya ya. Kalau dari saya mungkin penjelasannya sudah. Mungkin boleh kita lanjut ya ke sesi tanya jawab. Vera. Iya Pak, boleh. Bisa langsung dijawab aja karena banyak banget nih beberapa pertanyaan di chat room. Boleh langsung dijawab, Mas. Baik, saya jawab dari yang paling atas dulu ya di kolom chat. Jika transfer BSI apa perlu ditambahkan 2.000? Tetap Ibu, walaupun pakai bank BSI tetap juga harus ditambahkan 2.500 karena 2.500 ini adalah biaya admin VA-nya. Jadi mau dari BSI atau non BSI tetap tambahkan 2.500 di nominal yang ingin ditransferkan. Ini dari Bunda Bapak Alifah 10 IPA 2 ya. Ayah atau bundanya dari Alifah 10 IPA 2. Sekarang saya jawab yang dari Ibunda atau Bapak Dwi. Kalau lupa password bagaimana? Kalau lupa password, ini boleh dilaporkan ke pihak sekolah, nanti pihak admin sekolah ini bisa bantu resetkan passwordnya, seperti itu. Lalu saya izin menjawab pertanyaan berikutnya dari Bunda atau Ayahanda dari Farah dan Halila. Untuk anak yang lebih dari 1, bisakah langsung dibayarkan semua untuk meringankan biaya transfer? Nah, kalau untuk hal ini, kebijakannya ada di pihak sekolah. Kalau memang diizinkan itu ada caranya. Kalau memang tidak, itu juga harus satu persatu ke VA-nya masing-masing. Seperti itu. Tapi saran dari saya, kenapa sebaiknya langsung ke VA masing-masing, agar mengurangi resiko, karena kan data di siswa di Islamic itu banyak ya. Jadi kalau misalkan ditransferkan sekaligus, itu kan pasti yang masuk terdeteksinya, misalkan contoh ayah atau bunda transfernya ke VA kakaknya. Nanti dari pihak sekolah ini mengira adalah seluruh uang yang ditransferkan ini adalah pembayaran dari kakaknya gitu ya. Jadi lebih baik memang dipisah. Tapi kalau memang dari pihak sekolah mengizinkan, ya itu silakan. Kemudian saya izin menjawab dari ayah atau Bunda Kristina atau Nana. Jika ada saldo di rekening bank yang sebelumnya, apakah langsung bisa berpindah ke BSI ini? Ini saya izin minta diperjelas dulu, rekening banknya ini bank BSI juga, atau bagaimana? Nanti boleh diperjelas lagi ya, dijawab di kolom chat. Lanjut lagi menjawab untuk ayahanda atau bunda dari Alifah 10 IPA 2. Jika transfer lebih, apakah tampil di saldo aplikasi? Tampil juga. Jadi kalau misalkan bunda atau ayah transfer 10 juta gitu ya, nggak sengaja nolak kelebihan 1. Nah, itu juga pasti yang muncul di saldo adalah sesuai dengan yang dikirimkan tersebut atau ditransferkan tersebut. Jadi walaupun lebih dari nominal tagihan, itu akan muncul di saldo. Nah, untuk dari pembayarannya, kan ini sudah masuk saldo. Nanti dia sistemnya ini namanya auto debit.
Jadi auto debit ini itu akan memindahkan saldo secara otomatis ke rekening tagihan seperti itu. Jadi ayah bunda untuk mengontrolling rekening tagihan itu bisa buka nanti menu iurannya yang ada di aplikasi mobile-nya. Aplikasi mobile monitoring ya. Jadi harus dibedakan kalau aplikasi mobile itu bisa jadi nanti salah paham ke mobile banking, tapi kalau yang aplikasi dari kami itu namanya aplikasi mobile seperti itu. Jadi nanti ketika di auto debit itu sudah ditentukan juga prioritasnya. Yang pertama itu kalau nggak salah sebentar saya cek. Yang pertama itu prioritasnya SPP, yang kedua BOP, yang ketiga PSB. Jadi setiap di auto debit kalau ayah bunda punya saldo di rekening utamanya itu akan berpindah ke rekening tagihan kalau memiliki tagihan seperti itu ya. Jadi kalau auto debit itu semua yang punya tagihan dan ada saldo di rekening utamanya itu akan tertarik gitu ya. Karena mungkin kalau sebelumnya pakai BPRS tidak seperti itu, tapi karena di sini kami menggunakan sistem auto debit itu akan tertarik keseluruhan bagi yang memiliki tagihan. Nah, kemudian dari sisi menunya ini ketika sudah di auto debit jangan khawatir, ayah bunda juga masih bisa cek mutasinya di menu histori. Nah, mungkin saya sedikit tarik mundur lagi. Nah, ini ya, jadi di menu histori bisa dicek kalau ada proses auto debitnya. Jadi auto debit itu selain nanti uangnya pindah dari nominal ada di saldo ketagihan, itu juga bisa dicek di menu histori. Kalau histori ini kurang lebih mendekati seperti menu mutasi ya. Jadi bisa ayah bunda cek yang tertarik itu berapa, ketagihan yang mana, seperti itu. Nah, ini saya izin lanjut menjawab pertanyaan dari ayah atau bunda dari Tuti Perawati kelas 91. Bolehkah di-share? Oh ya, jangan khawatir ayah bunda, nanti untuk video tata caranya tadi akan di-share kembali oleh pihak sekolah. Lanjut untuk menjawab pertanyaan dari ayah atau bunda Jody Susilo. Assalamualaikum, jika ada yang mendapat beasiswa pembayaran seperti apa dan bulan sebelumnya sudah dibayar full bagaimana? Untuk perihal tersebut nanti dari mungkin ayah bunda sudah kenal semua ya dengan Pak Anwar. Nanti Pak Anwar itu bisa diatur karena kami kan juga sudah ada memberikan aplikasi juga untuk tim keuangan yayasan dan sekolah. Jadi nanti bisa dibantu dipilahkan oleh Pak Anwar. Jadi yang dapat potongan itu tentu pasti akan berbeda nominalnya. Seperti itu. Izin bertanya Bunda, untuk dari ini Bunda atau Ayahanda dari Aprianti Aziz, pertanyaan Alifa di atas yang belum saya jawab yang mana ya? Soalnya saya tidak ada yang saya lewatkan. Lanjut bertanya untuk menjawab untuk pertanyaan dari Ayah atau Bunda Widya Stuti Nursanti. Di bagian tagihan saat ini saya ada tagihan bulan Februari dan untuk Januari apakah masih pakai cara sebelumnya? Masih sama caranya. Jadi transfer aja ke nominalnya itu ke VE yang ada di informasi saldonya ya. Jadi di informasi itu sudah diterangkan bagaimana cara untuk menjawabnya. Nah, ini saya ada menjawab lagi pertanyaan dari Bunda atau Ayahanda Nana Marliza. Boleh tanya langsung tanpa chat. Nah, ini bagaimana Bu Vera untuk pertanyaan langsung tanpa chat? Setelah semua chat saya balas atau mau langsung sekarang, gimana? Terima kasih Mas Fahmi atas penjelasan tadi melalui chatroom yang sudah dibacakan satu-satu. Nanti Ayah Bunda boleh tanyakan secara langsung jika ada yang terlewat atau memang perlu penjelasan kembali yang berkenaan dengan biaya tambahan 2.500. Mungkin nanti dari Mas Fahmi bisa dijelaskan kembali karena saya lihat beberapa pertanyaan mengarahnya ke sana. Untuk selebihnya Ayah Bunda boleh tanya langsung jika memang ada yang belum jelas yang disampaikan oleh Mas Fahmi. Ya,
Mungkin saya paralel dulu ya. Nanti kalau yang mau tanya langsung itu mungkin boleh angkat tangan di Zoom-nya, nanti baru saya pilih, baru nanti dibuka mic-nya ya, seperti itu. Silakan Bunda. Oke. Oke, silakan mungkin saya izin untuk Bunda Nafisa yang di kolom chat saya hold dulu. Saya mungkin mau jawab dari Bunda atau Ayahanda dari silakan, boleh dibuka mic-nya. Dengan saya ya? Iya, silakan Bunda. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundanya Kenzi ingin menyampaikan saja, saya kan sudah melakukan pembayaran. Jadi ketika melakukan pembayaran itu, di situ kan ada nomor ID anak-anak sama nomor pembayaran, itu berbeda ya. Nah, ketika pertama saya bayar adiknya, jadi kan saya ada 2 anak, satu adiknya, pas saya melakukan pembayaran menggunakan nomor pembayaran sesuai arahan dari aplikasi yang untuk non BSI itu terpental terus ketika saya masukin kodenya 900 terus 72425 dengan nomor ID-nya masuk. Nah, pas Kenzi saya lakukan seperti itu, terpental awalnya sesuai nomor pembayaran yang ada di aplikasi yaitu 00114. Ketika saya masukin 9002959 dan nomor ID-nya yang diberikan sama Miss Vera waktu itu langsung berhasil dan langsung terpotong. Jadi mungkin untuk masukkan mama-mama yang terpental, coba masukkan nomor ID-nya, bukan nomor pembayaran yang ada di di aplikasinya. Ketika nomor ID-nya langsung bisa masuk, tidak terpental lagi. Demikian. Jadi saya tadi mau ngetik bingung banyak, jadi mungkin untuk masukkan aja apa benar seperti itu, apa saya salah caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya telaah terlebih dahulu pertanyaan dari Bunda Kenzi. Jadi yang pertama ini tadi saya sempat dengar itu sempat dimasukkan yang kode pembayaran itu 7452. Nah, itu kan kalau nggak salah punya Citra ya. Oh, bukan, itu untuk adiknya, Pak. Maksudnya adiknya kan di Citra 7425. Jadi awalnya ujungnya saya masukin adalah sesuai nomor pembayaran, tapi terpental terus. Ketika saya ganti nomor pembayarannya dengan nomor ID-nya, berhasil dan langsung terpotong. Begitu juga dengan Kenzi, saya masukin kode 2959. Ketika saya masukkan nomor pembayaran, dia terpental terus beberapa kali, tapi ketika saya masukin pakai ID, langsung berhasil dan langsung terpotong. Seperti itu. Iya. Oke, nah berarti sebenarnya sudah benar yang dilakukan oleh Bunda dari Kenzi, yang dimana itu sekarang sudah kami hilangkan agar tidak membuat rancu. Jadi di tagihan itu kalau sudah diupdate ya, tolong diupdate juga aplikasinya. Di tagihan itu sudah tidak ada tombol bayar dan lain-lain, jadi hanya ada tombol informasi aja di menu saldo. Jadi semuanya diarahkan langsung bayarnya ke rekening utama dulu, nanti sistemnya di auto debit. Karena kan di awal-awal itu kan masih masa trial dan error, jadi dari pihak sekolah ataupun yayasan belum menetapkan ya alur yang mau digunakan seperti apa. Nah, untuk sekarang pada saat sosialisasi, itulah kenapa tadi saya tidak singgung-singgung lagi tombol bayar di menu tagihan, karena memang dari pihak yayasan ingin udah dihilangkan aja, jadi semuanya lewat informasi yang ada di saldo seperti itu pembayaran. Jadi pasti nanti kalau di informasi menu saldo itu pembayarannya langsung pakai ID, tidak pakai nomor pembayaran lagi. Seperti itu. Jadi kalau dicek nomor pembayaran sudah tidak akan muncul. Ini tidak akan membuat rancu dari sisi cara pembayarannya. Itu mungkin. Nah, izin saya jawab dulu yang di kolom chat ya, Bunda Windy, baru saya lanjut ke yang pertanyaan langsung. Ini saya izin menjawab 2 pertanyaan dulu di kolom chat. Yang pertama dari Bunda Ayahanda Nafisa. Assalamualaikum. Oh ya, atas nama berarti Bunda Wahyu ya, Bundanya Wahyu kelas 12 IPS. Kenapa mental-mental terus uang sekolah plus? Oke, kalau mental itu mungkin ada 2 kemungkinan, dicek dulu metode transfernya. Nah, metode transfernya kalau masih pilih yang BI Fast itu pasti gagal. Jadi harus pilihnya yang transfer online seperti itu. Dan juga plusnya bukan 2.000 Bunda, 2.500 jangan salah. Itu biaya adminnya memang 2.500. Kemudian ini saya satu pertanyaan lagi di kolom chat, saya jawab dulu untuk dari Bunda atau Ayahanda Kristina. Bank BPRS yang sebelumnya digunakan, kalau ada saldo di BPRS, itu apakah bisa pindah langsung ke Bank BSI? Tentu tidak. Kalau itu harus ada prosesnya dulu, mungkin untuk prosesnya seperti apa, bisa dikonfirmasi ke Pak Anwar ya, untuk pemindahan saldonya. Nah, kalau alur tersebut sudah bukan di ranah kami untuk cara pemindahannya, karena kan kami tidak ada akses ke BPRS-nya, seperti itu. Nah, mungkin sekarang saya izin jawab pertanyaan langsung dari
Bunda atau Ayahanda Windy, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayahnya Sabik. Oh iya, Ini mau nanya, kakaknya Sabik juga sama pembayarannya di sekolahnya itu dengan, dia di kampus ya, dengan BSI juga. Tapi caranya setelah dia pilih nama kampusnya, masukin virtual account-nya, otomatis angka yang kita bayar ada, jadi kita nggak salah ngetik. Oke. Dan angka yang ada itu fix, nggak ada tambahan 2.500 sebagai administrasi. Jadi ketika kita pilih angka, bukan ngetik ya, cuman langsung oke, selanjutnya bayar gitu. Apakah kerjasamanya beda dengan yang sekolah kakaknya Sabik? Baik, saya izin jelaskan dulu kenapa yang di kampus beda, yang di sekolah beda. Karena kan tentu pengembang aplikasinya beda ya. Kalau yang di kampus itu dia masih pakai sistem close payment dan dia tidak memiliki aplikasi monitoring seperti yang ada sekarang yang bisa digunakan oleh ayah bunda yang anaknya atau anandanya ini masih di sekolah ya, belum tahapan ke kampus atau universitas. Jadi untuk yang di kami ini yang digunakan adalah open payment sistemnya. Jadi bisa transfer berapapun nominalnya dengan tidak ada batas maksimal. Maksimal itu mungkin tergantung jenis tabungannya ayah bunda sekalian, karena kan setiap jenis tabungan itu biasanya punya limit transaksi per hari. Nah, di situ mungkin limitnya untuk maksimalnya. Tapi kalau minimalnya itu 10.000. Dan kalau yang di kampus itu kan dia pakainya close payment. Kalau close payment itu memang tidak akan muncul halaman untuk masukkan nominal karena nominal itu sudah muncul otomatis. Dan memang kerjasamanya berbeda antara yang di kampus dengan yang di sekolah. Kalau kami dari BSI School Platform ini memang hanya menangani dari sisi sekolahnya saja, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang belum terjawab, Ayah masih Bunda? banyak ini Bu. Saya jawab di kolom chat lagi ya. Baik. Ya. Saya lanjut untuk dari ayah atau bunda dari Aprianti Aziz C80. Membayar SPP bulan Januari, saya belum mulai memakai aplikasi BSI karena saya memiliki rekening BSI. Kemudian, tapi nilainya saya masukkan sendiri dan ternyata saya double bayar karena di BPRS Ramadan juga di debit. Apakah otomatis dana yang lebihnya untuk pembayaran bulan Februari ini? Ya, kalau dari kami alur standarnya atau alur defaultnya itu kalau ayah bunda lebih bayar atau lebih transfer itu memang bisa dijadikan untuk pembayaran di bulan berikutnya. Itu. Tapi untuk kebijakan pastinya lagi itu kami kembalikan ke ranah sekolah seperti apa hal yang diizinkan kalau ada hal seperti tersebut. Tapi kalau dari aplikasinya itu bawaannya nanti kalau bunda atau ayahanda lebih transfernya itu nanti ketika masuk di bulan berikutnya, contoh SPP ya yang setiap bulan itu bisa nanti ketika di autodebit dia akan tarik uangnya dari saldo tersebut. Jadi bisa digunakan untuk pembayaran bulan berikutnya. Kemudian pertanyaan dari ayah atau bunda dari Alifa 10 IPA 2. Histori hanya tampil transaksi terakhir ya, kok tidak bisa muncul histori sebelumnya. Nah, ayah bunda harus ganti dulu tanggalnya. Kan ada start date dan end date-nya. Baru tekan go. Seperti itu ya. Jadi kalau hanya diklik saja histori tanpa diganti tanggal, tentu yang tampil hanya transaksi terakhir. Jadi harus diklik dulu tanggalnya, mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu tekan tombol go, seperti itu. Kemudian saya jawab dulu yang di chat, ini dari Bunda atau Ayahanda Nur Keila. Saya bayar masuk SMA kelebihan bayar, apakah kelebihan bayar itu dapat dipindahkan ke rekening SMP untuk bayar SPP SMP? Nah, kalau perihal ini harus ada perizinan khusus ya ke pihak keuangan yayasan, misalnya contoh ke Pak Anwar. Kalau dari aplikasinya itu support sebenarnya bisa. Tapi kalau diizinkan atau tidaknya itu kembali lagi sudah menjadi ranah otoritas dari pihak yayasan dan sekolah. Jadi silahkan dikonfirmasi ke pihak keuangan apakah diizinkan atau tidak. Nah, kemudian dari sisi pertanyaan berikutnya dari Bunda atau Ayahanda Herawati. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, ini bisa kalau untuk dihubungi bisa ke Pak Anwar ya, Ayah atau Bunda nanti bisa dibantu dari sisi kalau ada kendala dari sisi pembayarannya. Mohon info CP Pak Anwar. Oh, mungkin kalau saat ini mungkin lewat sekolah dulu ya, mungkin ke Bu Vera ya. Kalau ada kendala di pihak sekolah unit masing-masing. Misalkan kalau
wali murid SMP ke SMP dulu, nanti SMP terusin ke Pak Anwar gitu ya Bu? Atau bagaimana? Iya, berarti hubungi dulu pihak sekolahnya dari misalkan kalau ayah bunda yang di SMP berarti ke unit SMP, kalau yang di SMA Plus ke SMA Plus. Nah, kemudian nih pada pertanyaan terakhir di kolom chat, tadi saya coba berhasil tapi saya kelebihan bayar banget karena kelebihan angka nolnya gimana ya? Nah, ini boleh kalau memang kelebihan angka nolnya ini boleh misalkan dari pihak sekolah ini mengizinkan untuk pengembalian uang gitu ya, karena ini kelebihannya gede, misalkan contoh harusnya cuma bayar 1 juta jadi 10 juta, ini kan lebihnya banyak ya 9 juta, nah memang kalau diizinkan untuk pihak sekolah untuk ditarik uangnya itu silahkan. Jadi boleh langsung konsultasi ke pihak sekolah. Nah ini ini absennya masih ada dari ayah yang atas nama akun Zoom-nya Windy, boleh kalau mau berbicara lagi silahkan. Baik, Mas. Sudah jelasnya semua ya, Mas ya? Oke, ada lagi satu yang masuk, Mas. Menanyakan. Menanyakan kenapa ditambahkan 2.500 dalam pembayaran. Jadi, Oh iya, kalau 2.500 itu memang biaya adminnya itu kesepakatan antara kami pihak pengembangan aplikasi dengan Bank BSI Pusat. Jadi tentu biasanya pihak cabang itu biasanya belum tahu gitu ya. Kadang ada beberapa cabang yang belum tahu. Karena jujur dari sisi BSI pun vendornya itu bukan hanya kami, jadi mungkin nggak semua vendor kebijakannya sama seperti itu. Itu memang kalau nanya ke teller biasanya mungkin belum tentu tahu seperti itu. Jadi tapi saya bisa klarifikasi itu memang dari kami biaya adminnya. baik, Mas Fahmi. Tadi ada angkat tangan Ibu Windy. Ya, Ada yang mau silakan. ditanyakan secara langsung, Bu? Ini yang di Q&A pertanyaan sama ya, jadi saya sudah jawab. Oke. Oke, Ayah Bunda, ada yang mau ditanyakan lagi secara langsung? Boleh disampaikan. Perihal kontak personnya Pak Anwar, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Fahmi, Bapak Ayah Bunda bisa cek dulu ke sekolah atau wali kelas yang bersangkutan, nanti akan di-forward ke pihak sekolah, kemudian baru nanti apa yang ditanyakan bisa dijelaskan dari pihak sekolah untuk menghubungi langsung ke Pak Anwar bagian keuangan Yayasan Islamic Village. Silakan Ayah Bunda, ada yang bertanyakan lagi? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Apa memang sudah jelas, Ayah Bunda? Oke, sepertinya sudah jelas Mas Fahmi apa yang disampaikan. Semoga sosialisasi hari ini kita lebih paham, lebih mengerti setelah penjelasan dari tim BSI. Kami mohon maaf kalau ada hal yang memang belum tersampaikan dengan baik atau hal yang memang kurang berkenan atau penjelasan nanti boleh Ayah Bunda chat kembali ke sekolah atau ke wali kelas kalau ada beberapa hal yang mau ditanyakan atau penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Baik Ayah Bunda, terima kasih Mas Fahmi juga hari ini sudah hadir. Maaf Bu Vera, kayaknya ada satu pertanyaan belum terjawab. Oh baik. Ya saya izin potong dulu ya, maaf. Boleh. Apakah bisa dari BSI untuk auto debit? Nah kalau dari rekening Bank BSI ya, misalkan itu auto debitnya untuk saat ini belum mudah, jadi tetap harus ditransferkan ke VA-nya, seperti itu. Nah ini yang terakhir, alhamdulillah terima kasih sudah berhasil download aplikasi dan sudah berhasil login, sudah berhasil cek saldonya. Aduh, kalau sinyalnya silahkan diisi berarti ya. Baik, sudah terjawab semua? Ya, kalau sejauh ini kayaknya sudah tidak ada yang bertanya. Sudah ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Fahmi atas ya sama-sama Bu Vera. Saya juga mohon maaf detail dan rinci. Ya, kalau ada salah kata atau perbuatan atau mungkin penjelasan dari saya masih kurang maksimal, jangan khawatir. Ini Zoom-nya di-record, kemudian juga nanti ada video-video panduan cara bayarnya itu akan di-share juga oleh pihak sekolah. Jadi nanti bisa dilihat kembali ya. Oke.
Baik, terima kasih Mas Fahmi dan tim dari BSI atas waktunya untuk menjelaskan tentang aplikasi BSI secara rinci. Baiklah, Ayah Bunda, terima kasih atas kehadirannya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya selaku MC mewakili sekolah, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang memang kurang berkenan atau hal yang memang penjelasannya yang kurang. Ayah Bunda bisa menanyakan kembali jika ada hal-hal yang mau ditanyakan di luar dari Zoom meeting ini. Sebagai bentuk pelayanan kami kepada Ayah Bunda semua, ini adalah salah satu hal yang perlu Ayah Bunda ketahui karena memang sebelumnya kita menggunakan Bank PPR sebagai aplikasi pembayaran mulai dari SPP sampai dengan pembayaran PSB. Selanjutnya beralih ke BSI, mudah-mudahan kerjasama kali ini ke depannya kami memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih maksimal untuk Ayah Bunda semua. Terima kasih atas perhatiannya Ayah Bunda. Mohon maaf waktu luangnya diganggu untuk kegiatan Zoom meeting pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya kita sama-sama membaca hamdalah sebagai penutup kegiatan Zoom meeting kita kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ayah Bunda. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama Bunda. Terima kasih Ayah Bunda.